Halo anak-anakku semua, melalui video ini Bapak ingin memberikan pembahasan mengenai tugas 1 pada bab himpunan yang telah kalian kerjakan. Mari kita simak pembahasan dari Bapak. Soal yang pertama, di antara kumpulan benda-benda berikut, tentukan mana yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Yang A, kumpulan anak-anak yang tinggi. Pada video pembahasan materi yang Bapak berikan, Bapak sudah membahas kata tinggi. Kata tinggi di sini ini definisinya belum jelas. Maksudnya definisi belum jelas, tingginya berapa tidak diketahui. Sehingga ini sifatnya masih subjektif. Bisa saja tinggi menurut si X, namun menurut si Y belum tentu tinggi. Karena tidak diketahui dengan jelas tingginya berapa ini. Sehingga untuk yang A ini bukan merupakan himpunan. Nah, namun jika diketahui dengan jelas, misalnya tinggi 150 cm. Ini termasuk himpunan. Kenapa termasuk himpunan? Karena definisi tingginya jelas, itu 150 cm. Namun untuk soal ini, kumpulan anak-anak yang tinggi, ini definisinya belum jelas, sehingga bukan merupakan himpunan. Selanjutnya, kumpulan hewan yang hidup di air. Kita bisa langsung tahu kumpulan hewan yang hidup di air itu ada ikan, ada buaya, ada lumba-lumba hidup di air. Sehingga definisi hidup di air di sini jelas. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan kalau yang B ini adalah sebuah himpunan. Karena anggotanya ada ini. Contohnya ikan, buaya, katak, gurita, lumba-lumba, itu adalah himpunan hewan yang hidup di air. Selanjutnya, kumpulan bilangan besar. Bilangan besar. Nah, bilangan besar. 10 itu bilangan besar atau tidak? 10 bisa dikatakan besar jika dibandingkan dengan 9. 10 bisa kita bilang besar atau lebih dari 9. Namun, jika 10 kita bandingkan dengan 11, bisa menjadi lebih kecil atau kurang dari 11. Nah, berarti kumpulan bilangan besar ini definisinya belum jelas. Sehingga ini dikategorikan atau disebut bukan himpunan karena definisinya belum jelas. Yang jelas seperti apa? Misalnya kumpulan bilangan yang lebih dari 10. Itu jelas. Berarti yang lebih dari 10 itu ada 11, 12, 13 dan seterusnya. Itu bisa disebut sebuah himpunan. Selanjutnya, yang D, kumpulan warna pada pelangi. Warna pada pelangi ada Meiji, Kuhi, Binyu, atau singkatan dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sehingga anggotanya ada dan jelas warna pada pelangi. Itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sehingga yang D ini bisa kita sebut adalah sebuah himpunan. Selanjutnya nomor yang kedua. X adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 30. Nyatakan himpunan X dengan kata-kata dengan notasi pembentuk himpunan
dan dengan mendaftar anggotanya. Yang pertama, kita coba menyatakan himpunan X dengan kata-kata atau kalimat. Kalau diketahui tadi, X itu himpunan bilangan prima antara 10 dan 30. Sehingga bisa kita tulis X sama dengan buka kurung kurawal bilangan prima antara 10 dan 30. Tutup kurung kurawal. Ingat, gunakan kurung kurawal, bukan kurung yang biasa. Bedakan ya. Bisa juga kita tulis seperti ini. X sama dengan buka kurung bilangan prima mulai dari 11 sampai dengan 29. Kalau tadi kan diketahui antara, berarti di antara 10 dan 30. Berarti di antara 10 dan 30 artinya itu mulai dari 11 sampai dengan 29. Selanjutnya, bisa juga ditulis seperti ini. X sama dengan himpunan bilangan prima antara 10 dan 30. Tidak memakai kurung kurawal. Itu sama saja. Sama juga seperti yang di atas. Himpunan bilangan prima mulai dari 11 sampai dengan 29. Selanjutnya, dengan notasi. Bagaimana menulis himpunan dengan notasi? Bisa kita tulis sebagai berikut. X sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian sehingga ini X-nya antara 10 dan 30. Jadi kita tulis seperti ini. X, ini cara membacanya X lebih besar dari 10. X kurang dari 30. Ini mungkin banyak dari kalian agak bingung membacanya. Apa kasih contoh? Misalnya, bilangan antara 7 dan 15. Kita mau tulis berarti antara 7 dan 15. Berarti di antara 7 dan 15 itu ada 8, 9, 10, sampai 14. Nah, kita tulis seperti ini berarti kita letakkan dahulu X itu di tengah. X itu antara 7, berarti lebih dari 7. Berarti kita tulis seperti ini tandanya. X lebih dari 7 dan X kurang dari 15. Ini contohnya menulis bilangan antara 7 dan 15. Jadi kita tulis X lebih besar dari 7, X kurang dari 15. Namun, jika kita diminta bilangan mulai dari 7 sampai dengan 15. Ini bisa kita tulis, letakkan dulu X-nya di tengah X. Kalau mulai berarti 7-nya ikut. Berarti X lebih dari 7 karena 7-nya ikut. Dan X kurang dari sama dengan 15. Ini dibaca X lebih dari sama dengan 7 dan X kurang dari sama dengan 15. Ini penting untuk kalian pelajari untuk menulis notasi. Karena kedepannya akan kalian pelajari dan kalian gunakan. Selanjutnya, kita menulis dengan mendaftar. Mendaftar, kita ketahui tadi antara 10 dan 30, bilangan prima antara 10 dan 30. Kita mulai bilangan prima itu 2, 5, 7,
7, 11, 13, dan seterusnya. Berarti antara 7 itu mulai, antara 10 itu mulai dari 11, 11, 13, 17, dan 19, 23, dan 29. Itu adalah bilangan prima dengan cara mendaftar antara 10 dan 30. Soal yang ketiga, manakah di antara himpunan-himpunan berikut yang merupakan himpunan berhingga dan tak berhingga? Kemarin sudah Bapak jelaskan mengenai himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga itu yang anggotanya memiliki batas atau memiliki jumlah yang jelas atau ada limitnya. Sedangkan yang tak berhingga itu tidak ada limitnya atau tidak ada batasannya. Yang pertama ini himpunan bilangan asli kurang dari 500. Himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan sampai tadi diketahui kurang dari 500, berarti sampai 499. Nah, ini adalah himpunan yang berhingga. Kenapa berhingga? Karena anggotanya jelas dari 1 sampai 499 yang kurang dari 500. Selanjutnya, yang B. Himpunan bilangan bulat lebih dari 28. Bilangan bulat lebih dari 28 yaitu 29, 30, 31, dan seterusnya tanpa ada batasan yang jelas, sehingga himpunan tersebut disebut himpunan tak berhingga. Selanjutnya yang C. Himpunan bilangan cacah kurang dari 1200. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai kurang dari 1200, itu sampai 1199. Sehingga ini ada batasannya, sehingga disebut himpunan yang berhingga. Selanjutnya yang D. Himpunan bilangan asli faktor dari 35. Faktor dari 35 itu apa saja? Kita lihat 35 difaktorkan, dibagi dengan yang mungkin itu dibagi 3 tidak habis, tidak bisa dibagi 5. Dibagi 5 itu bilangan 7. 7 dibagi yang mungkin lagi dibagi 7 itu 1. Sehingga faktornya adalah 1, 7, 5, dan 35. Jadi ini memiliki banyak anggota yang jelas ataupun terbatas, sehingga disebut himpunan yang berhingga. Selanjutnya yang E. Himpunan X sedemikian sehingga X lebih besar dari 3 atau lebih dari 3 dengan X elemen atau anggota bilangan prima. Bilangan prima lebih dari 3 berarti dimulai dari 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya tanpa ada batasan yang jelas, sehingga ini disebut himpunan tak berhingga. Soal yang keempat, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya, kemudian carilah yang merupakan himpunan kosong. Kemarin definisi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kita lihat yang A. Bilangan ganjil yang habis dibagi 6. Bilangan ganjil. Definisi bilangan ganjil itu adalah bilangan
yang tidak bisa dibagi dengan dua atau tidak habis dibagi dua. Ini himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 6. Maka ada bilangan ganjil habis dibagi 6. Contoh bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7. Habis 7, 9, 11, 13. Kita lihat dari contoh tersebut, apakah ada yang habis dibagi 6? Jika kita lihat, itu tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 6. Sehingga bisa ditarik kesimpulan himpunan A adalah himpunan yang kosong. Ini tanda dari himpunan kosong atau seperti ini, 0 dicoret. Selanjutnya yang B, bilangan prima genap. Bilangan prima itu kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kita lihat ada yang genap. Bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi dengan 2. Oh, ternyata ada ini 2. Yaitu 2 dibagi 2 itu 1. Itu adalah bilangan prima yang genap. Sehingga yang B, anggota dari himpunan B adalah 2. Bilangan prima yang genap. Sehingga himpunan B itu bukan himpunan kosong. Selanjutnya yang C, siswa di sekolahmu yang tingginya 3 meter. Untuk siswa SMP tinggi 3 meter itu suatu hal yang jarang atau bisa jadi belum pernah ada. Sehingga himpunan C ini adalah merupakan himpunan yang tidak ada anggotanya. Sehingga himpunan C itu adalah himpunan kosong. Selanjutnya yang D. Ini adalah X sedemikian hingga X ini, ingat tadi 27, X-nya di tengah, berarti bacanya 35. Bacanya ingat, cara bacanya lihat yang di tengah, X-nya di tengah. Kita lihat ke kiri, X lebih dari 27. Lalu kita lihat lagi dari tengah, baca ke kanan, X kurang dari 35. Bisa juga dibacanya 27 kurang dari X, X kurang dari 35. Tapi agar lebih mudah, baca, lihat di tengahnya, baca ke kiri X, ini tandanya X lebih dari 27. Jadi X yang lebih dari 27 dan merupakan anggota atau elemen bilangan cacah. Berarti lebih besar dari 27 itu 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan kurang dari 35. Berarti sampai 34 saja. Karena tandanya adalah kurang dari 35. Sehingga D itu merupakan himpunan yang bukan himpunan kosong karena anggotanya ada. Selanjutnya ke E, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Bilangan genap yang habis dibagi 7 itu adalah
ini bukan D ya, ini E. Bilangan genap yang habis dibagi 7 itu adalah bilangan kelipatan 14. 14 kan merupakan bilangan genap. 14 bisa dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 2. Sehingga anggota dari bilangan genap yang habis dibagi 7 itu bilangan kelipatan 14. 14, 28 dibagi 7, 4 ada. 42 dibagi 7 itu ada anggota. Ada hasilnya 6. Sehingga himpunan E itu anggotanya ada, sehingga bukan himpunan kosong. Soal yang kelima, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Pada video pembelajaran yang Bapak berikan, sudah Bapak beri definisi atau penjelasan mengenai himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang lebih besar dari atau yang lebih memuat anggotanya lebih banyak dari himpunan yang diketahui. Misalnya, diketahui suatu himpunan itu anggotanya adalah premium, pertamax, pertalite. Nah, berarti semesta dari himpunan tersebut yang lebih besar adalah himpunan bahan bakar. Itu adalah contoh dari himpunan semesta. Nah, untuk soal yang ini, yang A itu anggotanya 2, 3, 5, dan 7. 2, 3, 5, dan 7. Jika kita amati, ini merupakan sebuah bilangan. Bisa saja kita sebut semesta himpunan tersebut adalah himpunan sebuah bilangan. Contohnya itu adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bisa juga kita sebut 2, 3, 5, 7 ini adalah himpunan bilangan cacah. Karena bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Karena 2, 3, 5, 7 termasuk juga dalam himpunan bilangan cacah. Selanjutnya, yang ketiga semestanya yang mungkin adalah himpunan bilangan prima. Ya, kita ketahui bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sehingga ya, untuk yang A ini, himpunan yang mungkin atau himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, dan juga himpunan bilangan prima. Mungkin kalian juga ada yang menemukan semesta dari 2, 3, 5, 7 itu himpunan yang lain. Itu bisa juga, tidak harus semestanya ini. Selanjutnya yang B, kerbau, sapi, dan kambing. Ini anggotanya adalah kerbau, sapi, dan kambing. Berarti kita menentukan himpunan apa yang lebih luas dari kerbau, sapi, dan kambing. Ya, itu adalah himpunan hewan pemakan rumput. Ya, jika himpunan hewan pemakan rumput berarti kerbau, sapi, dan kambing termasuk anggotanya. Yang kedua, yang mungkin semestanya adalah himpunan hewan berkaki 4. Yaitu kerbau, kakinya ada 4, sapi 4, kambing juga 4. Jadi merupakan himpunan hewan berkaki 4. Dan yang ketiga adalah himpunan nama-nama hewan. Ya, kerbau, sapi, dan kambing ini adalah
sebuah atau nama dari hewan. Sehingga semestanya bisa disebut juga himpunan nama-nama hewan. Ada juga Bapak lihat di soal yang kalian kerjakan, ada yang menyebut himpunan nama-nama herbivora, berarti pemakan tumbuh-tumbuhan herbivora. Ada yang menulis seperti itu juga bisa disebut sebagai semestanya. Selanjutnya soal yang ke-6. Pasangkan himpunan-himpunan di bawah ini yang merupakan dua himpunan yang sama. Kalau kemarin di penjelasan Bapak, himpunan yang sama itu adalah himpunan yang anggotanya sama persis. Begitu juga jumlahnya sama banyak. Ini ada himpunan A sampai F. Kita daftar dahulu himpunannya satu persatu. Yang A itu 3, 4, 5, 6. Yang B bilangan asli antara 2 dan 7. Antara berarti 3, 4, 5, 6. Yang C itu adalah S, A, P, I. Yang D himpunan huruf vokal A, I, U, E, O. Yang E ada A, S, I, P. Sedangkan himpunan F itu ada A, I, U, E, O. Sehingga jika kita simpulkan himpunan mana yang sama atau dua himpunan yang sama adalah yang pertama kita tentukan dahulu banyaknya anggotanya. Yang A itu adalah 4, NA sama dengan 4, NB sama dengan 4 anggotanya, yang C ada 4 juga, yang D ada 5, yang E ada 4, himpunan F itu ada 5 anggotanya. Sehingga himpunan yang sama itu pertama himpunan A sama dengan himpunan B. A dan B. Kalau kita lihat jumlah anggotanya sama 4 dan anggotanya sama persis. Sehingga A dan B itu adalah himpunan yang sama. Selanjutnya himpunan D dan juga F itu sama, D dan F. Kita lihat anggotanya ND itu 5, NF 5. Dan anggotanya sama juga A, I, U, E, O. Sehingga D dan F itu adalah himpunan yang sama. Selanjutnya himpunan C dan E. C itu anggotanya 4 dan E itu anggotanya juga 4 sama. Dan anggotanya adalah S, A, P, I. Ini juga ada A, ada S, ada I, ada P. Sama, anggotanya sama persis. Sehingga himpunan C dan E. Oh, ini ada kesalahan. Ini adalah bukan himpunan D sama dengan F, melainkan C sama dengan F. Karena memiliki anggota yang sama dan jumlahnya yaitu ini bukan 5 tapi 4. Anggota C itu ada 4, anggota E ini bukan F, E, C sama dengan E. Anggota E juga ada 4. Sehingga himpunan C disebut himpunan yang sama dengan himpunan E. Soal yang ke-7. Tentukan himpunan-himpunan di bawah ini yang ekuivalen. Penjelasan Bapak pada video pembelajaran hari Rabu, himpunan yang ekuivalen itu adalah himpunan yang jumlah anggotanya sama. Ingat, hanya jumlah, bukan anggotanya. Hanya banyaknya atau jumlahnya yang sama. Itu dikatakan himpunan yang ekuivalen. Yang pertama, yang A, himpunan bilangan genap antara 1 dan 10. Bilangan genap itu dimulai dari 2, 4,
6, dan 8. Karena antara 1 dan 10. Sehingga anggota A itu ada 4 atau Na itu sama dengan 4. Banyaknya anggota A sama dengan 4. Selanjutnya himpunan B. X sedemikian sehingga X kurang dari 7. Dengan X elemen atau anggota bilangan cacah. Berarti bilangan cacah kurang dari 7 itu kita mulai dari 0, 1, 2 sampai dengan 6. Sehingga anggota B atau NB itu ada 7. Selanjutnya yang C. 4 huruf pertama dalam abjad. Huruf pertama dalam abjad itu A, B, C, D. Sehingga anggota C itu A, B, C, dan D. Yang jumlah anggotanya adalah NC sama dengan 4. Selanjutnya, D itu himpunan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Sehingga anggota D itu banyaknya adalah 5. Dan himpunan E itu bilangan prima antara 10 dan 30, yaitu 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Sehingga anggota E itu ada 6. Selanjutnya F itu himpunan dari K, R, E, A, T, I, F. Anggotanya sehingga anggotanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah kita mengetahui banyaknya anggota tiap himpunan, kita bisa menentukan apakah himpunan tersebut itu ekuivalen atau tidak. Kita lihat mana yang jumlah anggotanya sama. Kalau kita lihat itu adalah himpunan A dan juga himpunan C. Jumlah anggotanya itu 4. Sehingga kita tulis ini A, ini lambang dari ekuivalen. Itu garis sama dengan ada 3 garisnya. Itu tandanya ekuivalen. Mengapa A ekuivalen dengan C? Karena anggotanya sama banyak, yaitu 4. Selanjutnya, himpunan B ekuivalen dengan himpunan F. B tadi ada 7, F juga ada 7 anggotanya. Sehingga himpunan B itu ekuivalen dengan himpunan F. Ya, hanya 2 pasang himpunan tersebut yang ekuivalen. Sekian pembahasan Bapak mengenai tugas 1 pada bab himpunan. Semoga dengan video ini kalian dapat lebih memahami dan lebih mengerti mengenai apa itu himpunan dan materi pada bab himpunan ini. Selamat belajar lagi dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.